Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah tetap semangat belajar, tetap ceria, dan semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Anak-anak, hari ini Bapak ingin melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Sebelum kita mulai pelajaran bahasa Arab, mari kita awali dengan membaca ta'awudz, basmalah, dan salawat Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Amin. Anak-anak silahkan dilihat halaman 95. Silahkan anak-anak dilihat di buku paketnya halaman 95. Yaitu at-tarkibu. Bapak mulai ya. At-tarkibu. At-tarkibu artinya tata bahasa. Ismul isyarati wal ismul mufradu. Isim isyarah dan isim mufrad. Nomor 1. Isim isyarah. Kita telah mempelajari bahwa kata yang termasuk isim isyarah yaitu hadza dan hadhihi. Selain dua kata tersebut, ada dua kata yang juga termasuk isim isyarah, yaitu yang pertama zalika ya. Selain kata hadza dan hadhihi, ada juga ya dua kata yang termasuk isim isyarah. Yang pertama zalika. Zalika artinya itu laki-laki ya. Seperti hadza, kalau hadza ini laki-laki, kalau zalika itu laki-laki. Berikutnya yang B atau yang kedua tilka. Tilka artinya itu perempuan. Atau hazihi, kalau hazihi ini perempuan, kalau tilka itu perempuan ya. Berikutnya perhatikan contoh penggunaan isim isyarah berikut. Anak-anak silakan diperhatikan. Hadza abi ya. Hadza abi. Hadza kata tunjuk untuk laki-laki. Zalika juga kata tunjuk untuk laki-laki. Hanya bedanya artinya ya. Kalau hadza ini laki-laki, kalau zalika itu laki-laki. Hadza abi artinya ini ayahku. Abi artinya ayahku. Kata yang ditunjuk yaitu laki-laki karena hadza. Abi ayahku, ayah kan seorang laki-laki. Jadi hadza abi artinya ini ayahku. Zalika sama dengan hadza, yaitu kata tunjuk untuk laki-laki. Abi ayahku, berarti kata yang ditunjuk yaitu seorang laki-laki. Maka memakai zalika. Zalika abi artinya itu ayahku. Berikutnya baris yang kedua, hazihi ummi. Hazihi ummi. Hazihi ini ummi ibuku, ini ibuku. Hazihi kata tunjuk untuk perempuan. Ummi yang ditunjuk seorang perempuan, artinya ibuku, ibuku seorang perempuan, maka memakai hazihi. Hazihi ummi artinya ini ibuku. Berikutnya tilka ummi, sampingnya itu tilka ummi artinya itu ibuku. Tilka ummi itu ibuku. Tilka kata tunjuk untuk perempuan sama dengan hazihi. Ummi ibuku, ibuku seorang perempuan, maka memakai tilka. Kalau laki-laki memakai zalika. Kalau perempuan memakai tilka. Berikutnya baris yang ketiga, haza baitun. Haza kata tunjuk untuk laki-laki. Baitun itu kata atau lafal yang menunjukkan arti laki-laki ya. Baitun, meskipun ada tun di situ, itu bukan tak marbutoh tetapi tak piring ya. Itu berarti laki-laki. Baitun itu
kata laki-laki atau isim muzakkar ya. Nah, jadi memakai haza, tidak boleh hazihi, karena baitun itu kata yang menunjukkan laki-laki. Haza baitun, ini rumah. Haza baitun artinya ini rumah. Sampingnya zalika baitun artinya itu rumah. Berikutnya baris yang keempat, hazihi kitabatun. Hazihi ini, hazi kata tunjuk untuk perempuan. Kitabatun, di situ ada tak marbutah, kata yang menunjukkan arti perempuan. Tandanya ada tak marbutah, tak bulat itu ya. Kitabatun, beda dengan baitun yang atasnya itu beda. Kalau tun, baitun itu tak piring bukan tak marbutah. Kalau kitabatun ini tak marbutah atau tak bulat ya. Jadi ini kitabatun kata yang menunjukkan arti perempuan, maka memakai hazihi ya. Hazihi kitabatun artinya ini buku tulis. Hazihi kitabatun artinya ini buku tulis atau ini buku. Hazihi kitabatun ini buku. Berikutnya tilka kitabatun. Tilka kitabatun artinya itu buku atau itu buku tulis. Berikutnya nomor 2, isim mufrad. Pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang isim mufrad. Isim mufrad adalah kata yang menunjukkan satu atau tunggal. Berikut ini adalah contoh dari isim mufrad ya. Seperti kemarin, isim mufrad itu kata yang menunjukkan arti satu. Kitabun artinya satu buku. Kitabun itu isim mufrad ya. Jadi artinya satu buku. Baitun juga isim mufrad artinya rumah, yaitu satu rumah. Amun artinya paman, yaitu satu paman. Ammatun artinya bibi, yaitu bibi yang jumlahnya satu. Ibnun anak laki-laki, yaitu anak laki-laki satu. Ibnatun anak perempuan yang jumlahnya ada satu. Berikutnya Bapak lanjutkan, hayya nutabbiku, ayo lakukan. Uktub khamsa jumalin bismil isyarati wal ismil mufradi fi daftarika. Tulislah 5 kalimat dengan menggunakan isim isyarah dan isim mufrad di buku tulismu. Yang ini tidak usah ya anak-anak ya. Bapak lanjutkan, hayya nuraji'u, ayo berlatih. At-tamrinul awal, latihan pertama. At-tamrinul awal, latihan pertama. Sil baina ismil isyarati wal ismil mufradil munasibi. Hubungkan isim isyarah dengan isim mufrad yang sesuai. Ya, dikasih garis yang sesuai ya. Nanti kata contohnya yang ini ya. Haza, berikutnya hazihi, berikutnya di situ ada kata kitabatun. Kitabatun ya, yang ini. Kitabatun itu kata yang menunjukkan arti perempuan atau kata yang menunjukkan arti laki-laki. Kitabatun kalau ada tak marbutahnya. Kalau ada tak marbutahnya berarti kata yang menunjukkan arti perempuan. Kalau kata yang menunjukkan arti perempuan maka memakai haza apa hazihi anak-anak. Yang sesuai berarti hazihi, jawabannya hazihi. Dikasih garis seperti di gambar ini. Hazihi kitabatun. Tidak boleh haza kitabatun, tidak boleh. Karena kitabatun ada tunnya, tak marbutah, menunjukkan arti perempuan. Kalau arti perempuan, kata tunjuknya harus hazihi. Berikutnya yang ini, yang bawah ini. Hazihi sama zalika, lalu ada kata suratun. Tun, ada kata tunnya lagi. Berarti hazi apa zalika yang sesuai. Hazihi, jadi dikasih garis hazihi suratun. Berikutnya yang tengah ini, hadza tilka ukhti. Ukhti itu artinya apa anak-anak? Ukhti itu artinya saudara perempuanku. Oh, saudara perempuan berarti kata tunjuknya harus perempuan. Kata tunjuk yang perempuan hadza apa tilka? Tilka ukhti, dikasih garis. Berikutnya zalika tilka akhi. Akhi. Anak-anak untuk bisa menjawab, anak-anak harus tahu akhi itu artinya apa.
Oh, akhi ini artinya saudara laki-lakiku. Oh, kalau saudara laki-laki, kata tunjuknya harus kata tunjuk laki-laki. Apa kata tunjuk yang laki-laki? Zalika apa tilka? Zalika. Jadi jawabannya zalika akhi. Dikasih garis. Berikutnya, tilka apa zalika? Baitun. Nah, anak-anak harus tahu, baitun itu kata laki-laki atau kata perempuan, kata yang menunjukkan arti laki-laki atau kata yang menunjukkan arti perempuan, atau kata itu bentuknya laki-laki atau bentuknya perempuan. Anak-anak harus tahu dulu, baitun. Tadi Bapak sudah bilang baitun itu bukan tak marbutoh, tunnya tak piring. Itu kata bentuk kata laki-laki. Kalau bentuk kata laki-laki memakai tilka apa zalika anak-anak. Kalau bentuk laki-laki zalika, zalika baitun. Dah ya, berikutnya at-tamrinus tsani, latihan kedua. Uktub ismal isyaratil munasiba fil jumalit taliyati. Tulislah isim isyarah yang sesuai pada kalimat-kalimat berikut. Ya, jadi anak-anak disuruh menulis isim isyarah yang sesuai pada kalimat berikut. Contohnya seperti nomor 1 sampai nomor 5. Diperhatikan. Nomor 1 titik-titik kolamun jadidun. Titik-titik dalam kurung tutup kurung ini. Kolamun jadidun. Ini. Jadi anak-anak harus tahu bahasa Arabnya ini itu apa? Kalau tidak haza hazihi. Sekarang setelah tahu kalau enggak haza hazihi, anak harus tahu dulu kolamun. Kolamun itu bentuk kata laki-laki atau bentuk kata perempuan. Kolamun bentuk laki-laki. Kenapa kok itu bentuk laki-laki? Karena tidak ada tak marbutohnya. Jadi kolamun itu bentuk laki-laki karena tidak ada tak marbutoh. Jadi ini di sini ini laki-laki. Apa bahasa Arabnya ini laki-laki? Haza. Nomor 1 ditulis pakai bahasa Arab ya. Haza. Nomor 2 titik-titik dalam kurung tutup kurung itu suratu usrati. Suratu. Untuk bisa menjawab itu anak harus tahu itu bahasa Arabnya apa. Kalau enggak tilka sama zalika. Setelah itu anak harus tahu suratu. Tuh di situ ada tak marbutoh apa tidak suratu itu? Oh ada. Kalau ada tak marbutohnya, ada tak bulatnya ini, berarti itu menunjukkan bentuk perempuan. Kalau bentuk perempuan berarti itu perempuan. Apa bahasa Arabnya itu perempuan? Anak-anak nomor 2 tilka. Jadi jawabannya tilka ditulis. Nomor 3 titik-titik ini sodikoti ismuha Fatimah. Ini itu bahasa Arabnya kalau enggak haza hazihi. Setelah itu sodikoti. Bentuknya itu laki-laki apa bentuknya perempuan? Sodikoti. Anak-anak di samping tahu bentuk katanya, di samping itu tahu artinya. Sodikoti itu artinya apa anak-anak? Oh artinya kemarin apa ya artinya ya? Ayo. Siapa yang tahu? Sodikoti itu artinya teman perempuanku. Teman perempuan. Kalau teman perempuan berarti ini perempuan. Apa bahasa Arabnya ini perempuan anak-anak? Hazihi. Nomor 3 hazihi. Nomor 4 titik-titik itu akhi fi hurfatil julusi. Itu bahasa Arabnya zalika kalau enggak tilka. Lalu anak harus tahu bentuknya akhi. Nah, akhi itu bentuk laki-laki apa bentuk perempuan? Anak-anak juga harus tahu artinya. Akhi itu artinya apa kemarin? Saudara laki-lakiku. Kalau saudara laki-laki berarti itu laki-laki. Apa bahasa Arabnya itu laki-laki? Zalika. Nomor 5 titik-titik dalam kurung tutup kurung itu hurfatun nazifatun. Itu bahasa Arabnya kalau enggak tilka zalika. Terus lalu anak harus dicermati. Hurfatun. Nah, hurfatun itu ada tak marbutohnya apa tidak? Oh ada tun. Nah, berarti ini bentuk kata yang menunjukkan arti perempuan. Kalau bentuk arti perempuan berarti itunya ini itu perempuan. Itu perempuan artinya apa anak-anak? Itu perempuan bahasa Arabnya apa? Tilka. Jadi nomor 5 tilka hurfatun nazifatun. Itu ya caranya menjawabnya ya. Dan sekarang Bapak lanjutkan latihan 3 at-tamrinus salis. Latihan 3 tarjimil jumal taliyata ila lughatil arabiyyati.
Artikan kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Ya, nomor 1 itu memakai bahasa Indonesia, disuruh mengartikan dengan memakai bahasa Arab. Ini ruang tamu, bahasa Arabnya apa? Nomor 1. Ini ruang tamu. Ini berarti kalau enggak hadhihi. Ruang tamu bahasa Arabnya apa? Hurfatul julusi, tu ada tak marbutohnya. Oh, hurfatu berarti pakai hadhihi. Maka bahasa Arabnya ini ruang tamu, hadhihi hurfatul julusi. Ditulis memakai bahasa Arab ya, di buku paket ditulis ya. Hadhihi hurfatul julusi ya. Bahasa Arabnya hadhihi hurfatul julusi. Ini ruang tamu. Nomor 2. Ini ruang makan. Ini ruang makan. Ini bahasa Arabnya apa? Kalau enggak hadhihi, ruang makan apa bahasa Arabnya? Hurfatut. Hurfatu ada tak marbutohnya. Oh, berarti ini perempuan. Berarti memakai hazihi. Hazihi hurfatut ta'ami. Ini ruang makan. Hazihi hurfatut ta'ami. Nomor 3. Itu kamar tidur. Itu bahasa Arabnya kalau enggak zalika tilka. Kamar tidur bahasa Arabnya apa? Hurfatun naumi. Tu ada tak marbutohnya. Oh, berarti itu perempuan. Berarti tilka. Tilka hurfatun naumi. Tilka hurfatun naumi itu kamar tidur. Berikutnya nomor 4. Itu ruang belajar. Tilka hurfatul muzakaroti ya. Kenapa kok tilka? Karena ada tak marbutohnya tu. Tilka hurfatul muzakaroti. Berikutnya nomor 5. Ini rumahku. Apa bahasa Arabnya ini rumahku? Pakai hadza apa hazihi? Rumah. Rumah itu kata tunjuk laki-laki pakai kata tunjuk perempuan. Rumah. Baitun. Kata tunjuk laki-laki. Kalau kata tunjuk laki-laki berarti ini laki-laki. Berarti hadza baiti. Hadza baiti. Artinya ini rumahku. Ini rumahku bahasa Arabnya hadza baiti. Dah ya. Mufradatuna di sini anak-anak silakan dibaca diulang-ulang ya. Yang mufradatuna ini silakan anak dibaca ulang-ulang sampai hafal. Dah, mungkin sampai sini dulu yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita akhiri pelajaran bahasa Arab dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada salah Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.